Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Madani Tani. Apa yang ingin saya informasikan tentang video ini yaitu tentang budidaya tanaman timun sistem perempelan seperti tanam melon. Simak videonya setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, seperti biasa sebelum kita masuk dalam konteks pembahasan tentang budidaya tanaman timun tersebut, alangkah lebih baiknya kita simak dulu seperti apa kondisi lahan yang ada saat ini. Kebetulan saat ini saya lagi berada di wilayah Kadipuro, Dukun Magelang. Saya berada di lahan timun yang ditanam oleh petani sekitar. Tanaman timun tersebut ditanam 2 tanaman per 1 lubang tanam dengan menggunakan jarak 45 cm antar tanaman satu dan tanaman sebelahnya. Dan yang tidak asing, tanaman tersebut itu dilakukan perempelan sistem seperti video-video yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi untuk memaksimalkan buah, mencari grade buah yang paling bagus, dan dalam satu tanaman kalau kita hidupkan dalam satu batang pokok itu dari bawah sampai atas itu ada sekitar 20 sampai 23 bakal buah yang ada. Dan untuk bakal buah yang ada tersebut tidak mungkin itu akan jadi semua, karena buah yang besar di bawahnya otomatis akan mengganggu bakal buah yang di atasnya. Dan bila tunas sudah sampai atas sudah menggelantung, itu alangkah lebih banyak dipotong. Jadi kalau kita lihat seperti di depan kita ini, kondisi tunas-tunas air yang dibuang atau dirempel dan disisakan batang pokok untuk menjadikan bakal buah lebih maksimal serta produktivitas tanaman bisa bagus agar bisa memaksimalkan bakal buah yang ada, sehingga bisa menjadikan buah tersebut menjadi buah yang besar dan panjang serta bisa maksimal besarnya pada buah yang ada tersebut. Untuk kondisi lahan bisa kita lihat sirkulasi udara juga lebih bagus karena tanaman tidak terlalu rimbun, dan kondisi serangan jamur pun juga bisa dibilang sangat lebih minim, karena dengan sirkulasi udara serta sinar yang cukup, serangan jamur pun akan bisa berkurang meskipun di musim hujan seperti saat ini. Untuk penggunaan fungisida itu menggunakan mancozeb, pupuk buah itu menggunakan atonik, dan tak lupa mineral pelindung tanaman seperti cover, perekat menggunakan yang biasa Tarastik, pengocoran aktif menggunakan Ultradap, serta menggunakan rampat itu adalah fungisida yang bersifat sistemik. Dan tanaman timun itu ada keping yang daun pertama itu alangkah lebih bagusnya itu dipotong atau dibuang agar tidak mengganggu cadangan makanan yang akan dikonsumsi tanaman atau daun yang atas.
memang itu juga tidak begitu berpengaruh besar. Namun kalau keping di bawah itu kita buang sejak dari awal, pengalaman dari petani yang menyampaikan ke saya itu jauh lebih bagus. Jadi ini sekedar informasi, kalau keping pada bawah daun pertama itu dibuang itu jauh lebih bagus. Kondisi pembuahan bisa kita lihat dan bakal buah juga bisa kita lihat. Banyak buah di batang utama yang bisa jadi, serta pembuahan juga bisa lebih maksimal. Jadi sistem metode penanaman timun itu bisa bagus dan maksimal tergantung kita merawatnya. Serta tanaman timun adalah tanaman yang butuh kebutuhan air sangat tinggi. Jadi di lahan ini, di saat tanaman sudah mulai berbuah itu tetap digenangi air, dan untuk pengocoran itu juga rutin dilakukan 1 minggu 2 kali. Karena tanaman timun adalah tanaman umur yang pendek, kalau kita maksimalkan penyemprotan serta kita maksimalkan pemupukannya, insya Allah tanaman tersebut akan berproduksi bagus. Dari bawah sampai atas juga bisa tumbuh besar buahnya, sehingga tanaman tersebut bisa menghasilkan per satu tanaman 4-5 kilo per satu tanaman. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba sistem perempelan maupun yang tidak, itu tergantung selera petani. Namun bila kita ingin tahu dengan kita rempel ataupun tidak, keunggulan dan kekurangannya itu perlu kita coba supaya kita bisa tahu mana yang kurang dan mana yang lebih. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan tentang video ini atau tentang tanaman timun ini sekilas seperti itu dulu. Bila mana ada pertanyaan yang perlu ditanyakan atau kurang jelas dalam penyampaian yang saya sampaikan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini, yang sudah subscribe channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah kemanfaatan dan bisa menambah semangat sahabat petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.